Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Ruangan ini penuh sekali sampai udah gak ada kursi. Boleh saya dengar sekali lagi shalom? Siapa percaya Tuhan Yesus baik? Kasih tahu kanan kiri, Tuhan Yesus kita baik loh ya. Yang percaya dia baik, kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Tepuk tangan yang paling luar biasa. Dan boleh saudara yang di sini kasih tepuk tangan buat 4.000 jemaat yang sudah beribadah di rumah. Kasih tepuk tangan buat jemaat yang di rumah. Mungkin tadi sebelum saya naik sudah mendekati 4.000 saudara dan nanti akan bertambah terus. Dan saya selalu bilang sama pengurus kalau kita ini gabungkan yang online dengan onsite, tempat ini gak cukup. Dan saudara dengan apa adanya di ruangan ini sudah gak cukup. Karena itu sebentar lagi saya percaya Tuhan sediakan tempat yang lebih luar biasa, yang besar buat kita. Haleluya. Sebuah kebanggaan untuk saya bisa melayani saudara Jemaat GSIS Pakuwon Mall. Dan saudara semua yang berada di GSIS online, saya percaya dari manapun saudara beribadah, saudara adalah orang-orang yang hebat. Sama-sama tulis di live chat lokasi saudara. Sambil kita baca ayat, saya mau lihat saudara di rumah, tulis saudara beribadah dari mana aja. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Dan kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Ada satu pesan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan kepada saudara. Di dalam 1 Samuel 16 ayatnya ke-4 sampai ayatnya yang ke-7. Dan hari ini saya percaya firman Tuhan akan mengubahkan kita, memberkati kita, dan membuat kita jadi lebih dekat dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin ya. Saya akan baca 4, saudara ayat 5 dan nanti ayat 7 kita akan baca sama-sama, kita bergantian. Demikian firman Tuhan, dikatakan Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Nah tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Ayat 5 sama-sama apa? Jawab, iya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Semua? Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian apa? Yang menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke. Dikatakan ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab lalu pikirnya. Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ayat 7 baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi sebab aku telah menolaknya. Dikatakan bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang mata, tetapi Tuhan melihat hati. Hari ini firman Tuhan saya beri tema yaitu hidup dituntun Tuhan. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3 apa saudara? Hidup dituntun Tuhan. Mungkin saudara waktu saya tadi buka ayat ini, saudara bilang, oh Pastor Michael mau khotbah tentang Daud lagi. Nah saudara, bagi saudara yang sering mengikuti khotbah saya, memang salah satu tokoh favorit saya di dalam Alkitab itu Daud. Kenapa? Sama-sama pendek saudara ya kan. Sama-sama tingginya 170 cm dan menang lawan Goliat. Haleluya saudara. Dan saya memang suka, jadi kalau saudara pernah dengar khotbah saya, dan saya berharap banyak dari saudara sering dengar, saya paling banyak membahas tentang Daud dan Elia. Ini 2 favorit saya, dan Paulus, 3 orang itu. Tapi hari ini saya gak akan lagi khotbah tentang Daud, karena sudah terlalu sering saya khotbah dari perspektif Daud. Bagaimana Daud dia direndahkan, ya kan? Yang namanya Daud gak diperhitungkan, dia anak ke-8 gak dipanggil sama papanya. Tapi hari ini saya mau bicara dari perspektif Samuel. Dengan judul hidup dituntun oleh Tuhan. Saudara, ayat-ayat yang baru kita baca sedang menceritakan bagaimana yang namanya Samuel harus membuat keputusan yang cukup berat. Apa keputusannya? Keputusannya harus mengurapi raja berikutnya. Karena kita tahu raja sebelum Daud namanya Saul bukan raja yang baik. Alhasil satu bangsa pada saat itu hampir kalah dengan satu bangsa yang disebut Filistin. Karena Saul sudah mulai sombong, karena Saul sudah mulai merasa dia bisa tanpa Tuhan, maka roh Allah meninggalkan dia. Karena itu orang Kristen gak boleh jadi orang Kristen yang sombong. Yang setuju katakan amin. Coba senggol kanan kiri, ojo sombong-sombong ya.
Ya di Papua yang gak ngerti ojo itu jangan ya, jangan sombong. Karena Saul sombong, karena Saul merasa dirinya hebat, karena Saul merasa dirinya bisa tanpa Tuhan, Tuhan meninggalkan dia. Dan akhirnya Samuel disuruh Tuhan cari anaknya Isai yang akan aku urapi berikutnya untuk menjadi raja atas seluruh Israel. Menurut saya ini keputusannya berat, benar? Di mana Samuel harus memilih penggantinya Saul dan dia tahu konsekuensi yang akan datang dengan keputusan itu. Dan kalau kita lihat dari hari ini tahun 2022 maka kita bisa lihat bahwa inilah keputusan besar dalam satu bangsa yang kita sebut Israel. Karena keputusan Samuel hari itu, karena keputusan Samuel dalam 1 Samuel 16 itulah yang akan menentukan nasib Israel selama 40 tahun ke depan. Apakah akan kalah atau menang? Saudara, saya pernah khotbah sekitar 4 minggu yang lalu. Saya sebut bahwa hari ini jadi orang Kristen gak boleh takut ngambil keputusan. Karena keputusan kita tidak pernah bisa membatasi kuasa Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau Tuhan bisa dibatasi dengan keputusan saudara, maka Tuhan itu kalah dengan Google Map. Benar? Coba saudara lagi nyetir ke pakai Google Maps, saudara menuju ke satu arah. Lalu saudara salah belokan. Aplikasinya ngomong apa? Mohon maaf karena salah jalan engkau tersesat selamanya, benar? Dia akan menuntun saudara ke jalan berikutnya. Miss lagi, apa yang terjadi? Dituntun ke arah berikut. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan kita gak pernah dibatasi dengan keputusan kita. Keputusan kita yang salah sekalipun, kalau di tangan Tuhan tetap bisa membawa kebaikan yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, percaya kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Tepuk tangan dia kasih. Tapi bukan berarti sebagai orang Kristen kita boleh sembarangan ambil keputusan. Nah ini lanjutan dari khotbah itu. Bukan berarti ya keputusan kita sembarang wis sakarpe pokoknya yang pasti baik. No. Tetap ada keputusan-keputusan yang harus orang Kristen buat dalam setiap hari. Dan saya gak tahu dengan saudara, tetapi bagi saya membuat keputusan itu susah, benar gak? Gak usah yang besar-besar, hal yang paling kecil. Istri saya sering tanya kepada saya satu pertanyaan yang sangat sulit bagi saya. Yaitu mau makan di mana? Jawabannya selalu apa? Oh saudara juga ya. Jadi masalahnya pendeta sama jemaat juga sama gitu saudara. Apalagi pulang gereja. Di Pakuwon Mall. Turun. Ayo, mau makan apa? Mau sushi teh? Mau gyukaku? Mau pecel? Ih, pecel di mana ya kan? Kita bingung. Saya sering ngomong sama istri saya, mau makan di mana? Jawabannya terserah. Saya bilang, oh ya wes sushi teh. Dia bilang apa? Ojo. Loh, katanya terserah. Iya, terserah tapi ojo itu. Loh. Akhirnya masalahnya belum selesai, muncul pertanyaan berikutnya. Mau makan apa ya? Makan apa? Akhirnya gak jadi, pulang. Ya wis makan di rumah. Akhirnya keputusan paling gampang, makan Indomie. Oh ini anak tepuk tangan. Oh Indomie, kelihatan orang tuanya gak pernah ngizinin makan Indomie. Sampai Indomie pun akhirnya istri saya tanya, mau kuah atau goreng? Aduh. Sih, hal yang kecil aja membuat keputusan sulit. Apalagi yang besar. Setuju dengan saya? Dan saudara, saya ingin katakan ada keputusan dalam kehidupan kita. Memang Tuhan bisa tuntun ke arah yang baik, tapi ada keputusan-keputusan yang salah yang akan membuat perjalanan menuju berkat lebih lama. Akan membuat perjalanan itu lebih sulit, akan membuat perjalanan itu lebih lama gitu. Karena itu ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Dengar saya baik-baik. Sebelum kita memutuskan sesuatu, pastikan kita memutuskan untuk selalu minta tuntunan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sebelum kita memutuskan apapun. Baik hal dalam perjodohan kita, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam rumah tangga masa depan anak kita. Sebelum semua itu harus
Sama-sama katakan harus. Kalau orang Surabaya harus minta tuntunan Tuhan. Karena kalau tidak kita akan membuat banyak kesalahan-kesalahan yang membuat perjalanan kita menuju berkat jadi lebih lama. Tuntunan siapa yang kita ikuti yang akan menentukan perjalanan hidup kita. Hari ini keputusan di tangan saudara dan saya. Apakah kita hidup dalam dunia ini minta tuntunan Tuhan atau kita hidup dengan cara kita sendiri. Dan saya percaya kalau kita hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan, maka jalan hidup kita pasti ujung-ujungnya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan ujung-ujungnya diberkati. Senggol kanan kiri, ujung-ujungnya diberkati. Keputusan di tangan saudara. Hari ini memang kameranya mencoba hal-hal yang baru. Tapi rasanya lebih enak kalau kameranya di saya aja. Supaya jemaat mukanya tertuju kepada saya, saudara. Kalau nggak dilihat, ini Pastor Michael nggak taunya pendek juga ya kan. Oke, kamera 3 aja. Saudara, saya ingin kasih tahu kepada saudara. Keputusan saudara itu penting. Hari ini contohnya paling gampang. Kalau kita lagi cari jalan, saya itu pernah cari jalan. Dulu sebelum ada Google Map, saya pernah cari jalan. Kalau hari ini enak ya, kita mau kemana tinggal Google Map. Zaman dulu saya tanya, kalau cari jalan pakai apa? Pakai kaca. Maksudnya apa? Kaca diturunin. Pak, di mana ini lokasi? Masih ingat zaman itu? Ada yang masih ingat? Angkat tangan. Masih muda semuanya ya, milenial semua. Ih, hebat GSJ ya kan. Saya ingat dulu, kalau cari jalan itu aduh, bingung carinya, tanya tukang beca. Saya pernah tanya tukang beca, Pak, ini rumahnya di mana? Oh, Bapak lurus, habis itu gang pertama kanan, terus kiri, terus kanan, terus habis gang kedua ke kanan, keempat. Saya bingung, Pak, bentar, terlalu banyak. Saya pernah sekali ketemu tukang beca, kasih arahan. Saya ikuti salah, kenapa? Saya balik, dia ngomong, oh saya itu gak tahu kanan dan kiri. Astaga Tuhan Yesus. Bayangin saudara sudah ikutin kanan kiri, gak taunya kiri kanan saudara. Ya kan? Nah, hari ini ada yang lebih enak. Ada Google Map akan nunjukin kita. Jalan yang benar. Keputusan di tangan saudara. Kalau saudara masih old fashion, saudara bisa tetap tanya sama orang. Tapi belum tentu benar. Bisa sampai destinasi tapi lebih lama. Begitu juga dengan hidup kita, perjalanan hidup kita. Keputusan di tangan saudara. Kalau hari ini saudara mengandalkan perkataan manusia, perkataan saudara sendiri, keegoisan saudara sendiri, ambisi saudara sendiri, saya mau katakan kepada setiap saudara. Maka perjalanan itu akan lebih lama. Tapi kalau hidup kita dituntun sama Tuhan, Dia akan membawa kita ke jalan-jalan yang lebih benar dan penuh dengan berkat. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Hari ini harus minta tuntunan Tuhan. Itu pesan saya buat jemaat Tuhan. Banyak orang membuat keputusan tanpa tuntunan Tuhan. Banyak keputusan manusia punya 3 unsur. Berapa unsur saudara? Yang pertama keputusan-keputusan kita yang kalau kita buat tanpa tuntunan Tuhan. Yang pertama selalu egois. Selalu apa? Selalu pikirannya menguntungkan diri saya sendiri. Kalau perlu orang lain rugi, saya yang untung. Yang kedua, kalau kita membuat keputusan tidak berdasarkan tuntunan Tuhan. Yang kedua, pasti penuh hawa nafsu. Penuh apa? Tamak, gitu. Serakah. Itu yang menyebabkan kemarin beberapa bulan yang lalu banyak yang telepon saya. Pastor, robotnya ngilang. Saya tanya robot apa? Oh itu pastor saya taruh uang di sini. Tuh kamu taruh uang berapa? Seluruh tabunganku plus aku pinjem, aku masukin. Ada satu kena 4 miliar. Ada satu kena 12 miliar. Ya miliar-miliar semua telepon saya ngomong, pastor tahu gitu uang saya 4 miliar saya sumbangkan ke gereja. Kalau ada malaikat di situ pasti teriak, bohong. Udah hilang baru mau disumbang. Tapi kenapa sampai kemarin sampai orang investasi bodong orang kena begitu banyak? Kenapa? Serakah. Ayo jujur. Lihat. Lumayan ya. Gak kerja apa-apa. Dapat duit. Ini sesuai firman. Tuhan berkati aku waktu aku tidur. Itu ada anak yang tertawa hari ini, anak-anak diurapi Tuhan di ibadah ini. Bener itu. Apa yang terjadi? Hilang uangnya.
Kenapa? Serakah. Karena keputusannya nggak pakai tanda Tuhan. Yang ketiga, banyak keputusan kita kalau nggak berdasarkan tuntunan Tuhan, pasti dibuat tanpa doa. Ayo. Berapa banyak kita buat keputusan tanpa doa? Kita lihat ada prospek, gak usah doa, langsung jalan. Tuhan Yesus aja milih murid pakai doa loh. Puasa 40 hari, 40 malam. Kita kadang-kadang buat keputusan yang besar, kita gak doa dulu. Pantesan banyak dari kita buat salah keputusan. Hello. Tuhan Yesus saja milih murid pakai doa. Sebelum disalib pakai doa. Banyak anak-anak muda milih jodoh gak pakai doa. Keren, ganteng, kayak Lee Min Ho. Saya rasa ini satu pesan penting yang Tuhan ingin sampaikan kepada gereja. Dalam setiap keputusan saudara, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Memang Tuhan bisa bantu, Tuhan pasti selalu bisa menolong kita. Bahkan saya selalu berkata, Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita. Tapi kalau kita yang nakal gitu, kita selalu gak pakai tuntunan Tuhan, nanti jalannya akan lebih panjang. Kita baru membaca nih. Dalam kisahnya Samuel, hampir dia salah buat keputusan gitu. Dia harus membuat keputusan besar, tapi coba lihat ayat 6. Coba lihat ayat 6, lihat ayat 6, lihat ayat 6, lihat ayat 6. Dikatakan ketika mereka tuh masuk dan Samuel melihat Eliab, lihat. Ketika Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sama-sama baca apa? Sungguh, dia dapat Tuhan sekarang berdiri ya diurapinya. Hampir dia mengurapi Eliab. Kenapa? Karena, kata apa? Pikirnya Eliab ini yang gantiin Saul. Kadang-kadang kita juga kayak gitu. Pikir saya bisa sukses karena ini. Pikir saya kalau ini pasti bahagia. Jujur seringkali kalau kita cuma pakai pikiran kita banyak salahnya. Samuel hampir salah. Dan kalau waktu itu Samuel penuh dengan cuma pikirannya, dia mengurapi Eliab, hancur Israel. Kenapa? Karena kalau saudara lihat nanti di 1 Samuel yang berikutnya habis ayat pasal 16, 17, 18, apa yang terjadi? Israel harus menghadapi satu raksasa, namanya siapa? Goliat. Dan salah satu yang sembunyi, tidak berani menghadapi Goliat, namanya Eliab. Kalau waktu itu Samuel yang penuh dengan hawa nafsunya, dia pikir, wah ini keren, ini hebat, ini luar biasa. Dia berpikir dengan menggebu-gebu, oh ini orangnya. Lalu dia mengurapi Eliab tanpa tanya Tuhan, apa yang terjadi? Bangsa Israel kalah, dijajah sama bangsa Filistin. Tapi untungnya Samuel tidak hidup dikuasai dengan pikiran dan hawa nafsu. Tapi Samuel hidup dituntun sama siapa? Untung dia tunggu tuntunan Tuhan. Untung dia tidak langsung gitu mengurapi Eliab, kamu yang jadi raja. Tapi dia tunggu Tuhan ngomong, bukan ini. Manusia lihat yang kelihatan, tapi Tuhan melihat apa? Akhirnya setelah minta tuntunan Tuhan, yang namanya Samuel mengurapi anak ke-8 dari Jesse, Isai. Namanya siapa? Daud. Dan setelah diurapi, Daud mengalahkan Goliat. Dan bangsa Israel 40 tahun setelah hari itu cuma mengalami kemenangan demi kemenangan. Mengalami bait Allah dibangun dengan sebegitu megah. Dan doa saya setiap kita di ruangan ini, muda maupun tua, kita hidup dituntun sama Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Kalau kita bisa itu, kalau kita bisa hidupnya dipenuhi tuntunan Tuhan. Saya percaya saudara akan membuat keputusan-keputusan yang tepat dan berkat-berkat Tuhan pasti Tuhan sediakan buat saudara. Karena itu saya mau tutup khotbah saya dengan menunjukkan kepada saudara bagaimana kita hidup bisa dituntun sama Tuhan. Saudara mau dituntun sama Tuhan hidupnya? Ya? Kita harus belajar dari Samuel hari ini. Kok bisa ya? Dia begitu hidupnya itu pas gitu selalu. Dituntun sama Tuhan.
Meskipun yang pertama dia mengurapi Saul. Memang Saul ada jeleknya. Tapi dia yang melopori satu kerajaan yang besar yang akhirnya diwarisi sama yang namanya Daud. Tapi karena Saul membuat keputusan yang salah, akhirnya Tuhan berubah kepada Daud. Tapi keputusan Samuel itu tepat waktu milih Saul. Karena dituntun sama Tuhan. Kita mau belajar sama-sama. Kita harus mundur dulu. Kok bisa seorang Samuel hidupnya selalu dituntun sama Tuhan? Kita buka 1 Samuel 3. 1 Samuel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya ke-9. Ayo. 1 Samuel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya ke-9. Karena cukup panjang saya akan bacakan buat saudara, saudara perhatikan di screen. Dikatakan Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur, tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu pergilah mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Ayat 9 baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, sama-sama apa? Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Yang percaya sama-sama katakan. Inilah awal perjalanan seorang Samuel. Hidupnya dituntun sama Tuhan. Dan saya berdoa lewat firman ini. Inilah hari pertama saudara hidup mulai dituntun sama Tuhan. Mungkin selama ini saudara enggak, it's okay. Tapi mulai hari ini buat keputusan, hidupku harus dituntunnya sama Tuhan. Bagaimana kita mulai? Ya bagi saudara sudah mulai, bagaimana kita terus pertahankan? Yang pertama, bagaimana kita hidup dituntun sama Tuhan? Catat baik-baik. Yang pertama, kita harus peka dengan suara Tuhan. Tulis di live chat, peka dengan suara Tuhan. Ya di sini sama-sama kita baca. 1, 2, 3 apa? Peka. Kita barusan membaca bagaimana Samuel dipanggil oleh Tuhan. Samuel memiliki kepekaan dengan suara Tuhan sejak dia masih kecil dan dia berada di bait Allah Imam Eli. Kita barusan membaca bagaimana Tuhan memanggil Samuel 3 kali. Tapi saat saudara membaca poin ini dan saudara membaca ini, mungkin pertanyaan yang saudara tanyakan dalam hati, saya yakin ini, pasti kayak gini. Pak, saya itu gak bisa dengar suara Tuhan, benar? Pak, I've never heard him speak. Saya gak pernah dengar Tuhan ngomong. Saya gak tahu caranya Pak. Gimana saya ini bisa dengar suara Tuhan? Dan saya juga dulu punya pertanyaan yang sama. Tuhan, aku mau dengar suaramu. Tapi aku gak tahu caranya gimana. Dan saya sebagai hamba Tuhan hari ini ingin sampaikan kepada saudara. Orang yang tidak bisa mendengar suara Tuhan, itu sebenarnya rugi banget. Karena sebenarnya sebagai orang percaya, kita sudah diberi akses kepada Bapa. Boleh katakan amin? Kita ini aksesnya langsung sama Tuhan. Kita, firman Tuhan berkata kita ini berhak untuk memanggil dia Bapa. Artinya apa? Dia Bapa kita, artinya kalau dia Bapa kita, kita ini apa? Anak dengan Bapa pasti selalu berkomunikasi. Yang setuju katakan amin. Saudara kalau punya anak, saya berharap saudara dengan anak-anak saudara harus berkomunikasi. Karena komunikasi itu penting. Begitu juga dengan kita sama Tuhan. Seperti saudara dengan anak saudara atau saudara dengan orang tua, dengan bapak saudara. Kita bisa
mendengar suaranya. Sebagai Bapa dia sangat mengasihi saudara dan saya. Karena itu dia selalu ingin kita menuju jalan yang benar. Dia selalu menuntun kita. Dan dia selalu berbicara kepada kita. Saya yakin dan percaya sampai hari ini Tuhan tetap berbicara kepada kita. Saya yakin. Saya yakin. Karena saya sendiri sudah ngalamin. Bagaimana dalam hidup saya banyak membuat keputusan yang tepat. Karena saya minta tuntunan Tuhan. Dalam hidup saya banyak membuat keputusan-keputusan yang tepat. Bukan salah satu, keputusan yang paling tepat dalam hidup saya. Nomor satu adalah saya memilih istri saya. So sweet, so sweet. Ya kan? Salin Monica Gani. Puji Tuhan. Jangan Pak, terus sudah menikah terus bilang, waduh rasanya salah kawin nih Pak, aku Pak. Ada bapak-bapak udah umur 50, istrinya juga 50. Pak, rasanya saya salah kawin. Boleh gak tuker tambah 25-an? Jangan. Waktu saya menikah dengan istri saya juga minta tuntunan Tuhan. Gak asal lihat cantiknya. Gak asal lihat pinter masaknya. Kalau saudara lihat saya tambah gemuk, itu karena istri saya pinter masak saudara. Dia bisa buat kue-kue yang enak. Amor cinnamon roll. Sekalian promosi istri sendiri, siapa lagi yang promosiin saudara ya kan. Saya buat keputusan. Salah satu keputusan yang tepat saya adalah saya menjadi hamba Tuhan. Saya ninggalin dokter, saya gak jadi dokter. Padahal dulu orang bilang, Pastor Michael lebih enak jadi dokter. Tadi jadi dokter lulus jadi dokter kecantikan. Jemaatnya ribuan, nanti semua dicuci muka, udah dapat berapa? Saya mau katakan kepada saudara, jadi hamba Tuhan merupakan keputusan terbaik dalam hidup saya. Saya memutuskan untuk mengembalakan di tempat ini Pak Wonmo. GCS Pak Wonmo. Ini juga keputusan yang tepat. Karena saya peka dengan suara Tuhan. Nah saya berharap setiap saudara ya, saudara gak harus jadi pendeta. Sebagai businessman saudara juga peka sama suara Tuhan. Sebagai orang tua saudara juga bisa peka sama suara Tuhan. Caranya gimana Pak? Nah, saya mau tunjukin sama saudara. Kenapa banyak orang gak bisa dengar suara Tuhan? Ada masalahnya nih. Kok saudara gak bisa dengar? Yang pertama, banyak orang gak bisa dengar suara Tuhan karena, catat, salah konsep. Ulangin sama-sama apa saudara? Salah konsep. Salah konsep. Banyak orang punya konsep tentang suara Tuhan itu salah. Orang berpikir, Tuhan kalau berbicara itu selalu audible. Ya enggak? Kalau Tuhan berbicara itu pasti kedengeran. Kayak di film-film. Michael. Ada ekonya. Michael. Anakku. Saya mau tanya suara Tuhan kayak gimana? Apa gitu? Michael. Samuel. Doesn't always sound that. Saya mau beritahu kepada saudara semuanya. Suara Tuhan tidak selalu audible. Ulangin sama-sama, tidak selalu apa? Saya pun tidak selalu. Jangan pikir pendeta, langsung audible. Tidak selalu audible. Kadang-kadang suara Tuhan itu bisa muncul dalam bentuk yang saudara gak sangka. Saya buktikan. Coba buka 1 Samuel 3. Tadi ada di ayat itu. Cuma saudara miss it. Ayat 4. Dan 5. Coba 1 Samuel 3 ayat yang ke-4 sampai ayatnya ke-5. Lalu Tuhan memanggil Samuel dan ia menjawab, iya Bapa. Ayat 5 baca. Lalu berlarilah ia kepada Eli. Serta katanya apa saudara? Iya Bapa. Bukankah Bapa? Stop di sini. Perhatikan sesuatu di sini. Yang manggil siapa? Tuhan. Samuel lari ke siapa? Berarti suara Tuhan 3 kali muncul, Samuel dengar itu suaranya siapa saudara? Pak, suara Tuhan itu kayak gimana? Saya catat. Tuhan sering berbicara kepada kita dengan bentuk yang kita sudah dengar setiap hari. Samuel sejak kecil dengarnya suaranya siapa? Tuhan pakai suara Imam Eli. Seringkali ya kita selalu nunggu suara Tuhan yang audible itu.
Padahal seringkali Tuhan berbicara kepada kita dalam bentuk yang sudah kita dengar setiap hari. Pak, hello Pak. Tuhan seringkali berbicara kepada bapak-bapak melalui suara istri. Ya percaya boleh katakan amin? Loh ibu-ibu kok ikut amin dari tadi? Amin Pak Pendeta, ini korbannya bagus banget hari ini ya kan? Benar-benar Pak, dengar saya. Saya hamba Tuhan, saya pendeta, saya gembala saudara. Dengar. Tuhan paling banyak bicara kepada bapak itu lewat istri. Cuma kita yang sering ngeremehin istri kita. Kamu nih tahu apa sih? Maca, mana, apalagi masak. Gak usah ikut urusannya laki-laki. Urusan rumah. Pak, mau dengar suara Tuhan? Seringkali Tuhan paling banyak berbicara lewat istri. Bu, Tuhan seringkali banyak bicara lewat mertua. Oh kehilangan saudara saya jemaat. Waduh, jemaat. Oh Pak Pendeta tapi kira enak khotbahnya. Bu, sorry. Bentar. Sorry. Tahu Ruth? Oh Ruth di pasar Ratum itu. Bukan Bu. Ruth di Alkitab. Ruth bisa bertemu sama Boas. Dia bisa dapat berkat. Karena dengar ngomongannya siapa? Amin. Aminnya kok pelan saudara? Amin. Ada aminnya nggak rela gitu. Amin. Tuhan bisa tuntun Ruth ketemu Boas karena Naomi. Anak-anak muda, saya lihat banyak anak-anak muda. Tuhan banyak bicara lewat orang tua. Banyak anak-anak muda zaman sekarang ngerasa lebih pinter. Karena dia ngerti TikTok, orang tuanya nggak ngerti. Tapi zaman sekarang banyak opa-opa juga suka TikTokan gitu ya. Apalagi yang, tapi banyak anak-anak muda saya lihat hari-hari ini selalu ngeremehin orang tuanya. Orang tua ini ngerti apa sih? Orang tua ini nggak ngerti apa-apa. Sekarang zamannya udah lain. Ini bukan zamannya Siti Nurbaya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang saya kasihi, Tuhan sebenarnya udah banyak bicara kepada kita setiap hari lewat orang-orang terdekat kita. Kenapa Tuhan gak bicara sama Hofni dan Pinehas? Siapa Hofni Pinehas? Anaknya Samuel. Karena anaknya Samuel gak pernah mau dengar bapaknya. Begitu juga kenapa Tuhan gak pernah bicara sama kita? Karena kita gak pernah mau dengerin omongannya orang. Sama orang-orang terdekat kita yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Saudara, suara Tuhan itu selalu dikonfirmasi dengan 3 hal. Dengan berapa hal saudara? Yang pertama, suara Tuhan dikonfirmasi lewat firman Tuhan. Lewat apa? Saudara hari Minggu dengar khotbah. Karena itu dengar khotbah jangan main handphone. Karena Tuhan seringkali bisa bicara lewat khotbah ini. Yang setuju katakan amin. Kalau bisa jangan ke toilet. Saudara nonton Endgame 3 jam aja gak ke toilet kan? Saya waktu nonton Avengers Endgame, sebelah saya itu kayak cacing kepanasan. Dia kebelet gitu. Tapi dia tahan gitu. Begitu selesai, lari dia. Kenapa? Nahan. Khotbah cuma 40 menit, baru mulai khotbah Shalom. Saya sering lihat itu, karena itu saya bisa niruin. Yang kedua, seringkali Tuhan mengkonfirmasi suaranya dengan suara orang terdekat, nasihat dari orang-orang sekitar kita. Sebelum saya membuat keputusan apapun, sepeka-pekanya saya suara audible, saya selalu tanya sama orang, nasihat dari orang tua saya. Nasihat dari orang-orang mentor-mentor saya, ini penting. Saudara boleh tanya sama saya sering membimbing, saya sering mentoring orang-orang membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga, ada damai sejahteranya. Apapun keputusan saudara, kalau nggak damai jangan ngelakuin. Itu yang pertama. Orang mau hidup peka sama suara Tuhan, yang pertama yang mau hidup sesuai tuntunan Tuhan harus peka dengan suara Tuhan. Tapi banyak orang nggak bisa dengar karena salah apa Yang kedua, kenapa banyak orang nggak bisa dengar suara Tuhan? Karena terlalu banyak bicara, tidak mau dengar. Survei membuktikan laki-laki bicaranya satu hari 7.000 kata-kata. Kalau wanita 20.000. Kalau jadi mertua naik jadi 40.000. Sekali lagi mohon maaf. Tapi kadang-kadang kita manusia ini lebih suka ngomong daripada dengar. Padahal Yakobus 1 ayat 9 berkata, hendaklah kamu lambat untuk berkata-kata,
cepat untuk mendengar dan lambat untuk marah. Coba senggol kanan kiri, lambat untuk marah. Kenapa gak berani? Karena sesama pemarah dilarang saling mendahului, saudara. Kita ini sukanya ngomong ya, gak pernah mau denger. Kalau ngomong semangat, kalau denger gak semangat. Kalau ngomong, apalagi waktu gibah. Saya paling suka kalau ke restoran gitu ya, lihat ibu-ibu kumpul, kalau bibirnya udah lancip. Itu semangat gitu. Kita nggak pernah mendengar. Firman Tuhan dalam Mazmur, Daud sering bermazmur buat Tuhan. Dia sering taruh di antara mazmurnya, ada satu kata yang saya pakai di acara saya, namanya Selah. Apa arti Selah? Selah itu pos, diem. Bahasa Surabaya meneng. Kadang-kadang kita tuh sukanya doa sama Tuhan. Tuhan, aku perlu. Kita kasih list lagi. Tuhan, nomor 1, aku perlu rumah lebih besar. 2, mobilku udah mogokan. Aku perlu yang lebih bagus. Nomor 3, aduh anakku gak punya jodoh Tuhan. Kita ngomong kasih list yang banyak terus. Amin. Tuhan baru. Nah. Banyak diem di kaki Tuhan. Doa itu bukan cuma ngomong, tapi dengar. Ulangin sama-sama. Doa bukan cuma ngomong, tapi apa? Diam. Saudara, Tuhan saya butuhin. Diam aja. Nanti saya percaya Tuhan akan bicara kepada saudara. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, kenapa kita gak dengar suara Tuhan? Karena kita tidak melatih kepekaan. Kita gak latih. Karena itu kita banyak kelewatan pesan dari Tuhan. Saya catat kepekaan itu harus dilatih, dipelajari, dan harus lewat pengalaman. Kita harus belajar untuk latih kepekaan kita setiap hari. Latih kepekaan saudara. Kalau kita udah latih mengalami Tuhan, kita pasti tahu kapan Tuhan bicara. Lewat insting kita. Kalau saudara lagi di rumah, anak saudara jalan aja, dari cara jalan dia, saudara udah tahu kan? Istri saudara baru jalan dari jauh, saudara tahu itu pasti cara jalan istri saudara. Begitu juga dengan Tuhan. Kita harus latih kepekaan gitu. Caranya gimana? Banyak bergaul sama Tuhan, banyak berdoa sama Tuhan. Saya berdoa di tempat ini, kita semuanya suka berdoa. Yang setuju katakan amin. Supaya kita bisa komunikasi dengan Tuhan, harus peka gitu. Suami istri sering bertengkar, kenapa? Karena salah satu nggak peka. Iya nggak? Ingat ya, kalau nggak peka itu bahaya. Kadang-kadang suami-suami nggak peka sama omongannya istri. Istri ngomong, suami tanya, kamu kenapa? Istri ngomong, nggak apa-apa. Pak, saya mau kasih tahu, itu jebakan, Pak. Opo, kok diem aja? Nggak apa-apa. Coba bapak-bapak tanya sama istri. Sayang, boleh nggak aku pergi? Pergi yo, sakarepmu. Itu jebakan Batman, Pak. Waduh, itu dia artinya pergi yo, coba lihatan, pergi yo, coba lihat nanti. Itu kalau nggak peka bisa bertengkar. Begitu juga sama Tuhan. Kalau kita banyak bergaul sama Tuhan, kita udah ngerti suara Tuhan. Saya percaya dia bisa nuntun kita. Doa saya setiap saudara bisa peka sama suara Tuhan. Dia percaya, kasih tepuk tangan yang paling luar biasa, tepuk tangan yang paling. Ya, hari ini pulang dari ibadah, latih kepekaan saudara. Banyak doa, nanti pulang, habis saudara jalan-jalan, habis makan, habis jalan-jalan, nonton, Jurassic, Top Gun, whatever. Saudara pulang, doa. Jangan langsung nonton drama Korea. Itu nanti, Senin. Ini Minggu, doa Tuhan. Aku harus gimana? Banyak diam. Tanya istri saudara, sayang, ini ada keputusan gini gimana? Yang muda-muda tanya orang tua. Lagi bingung mau kuliah apa kan, mau kerja apa, milih jodoh. Tanya orang tua. Yang biasanya pikir sendiri ngomong sama papa mah. Papa gimana ya? Saya percaya saudara akan banyak dituntun sama Tuhan. Dan akan dibawa ke jalan yang tepat. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, yang terakhir, pemain musik silakan naik. Saya panggil pemain musik karena kalau jemaat lihat pemain musik naik, tenang hatinya. Habis ini makan berarti. Oke. 1 Samuel 3 ayat 3. 1 Samuel 3 ayat yang ketiga. Ya. 1 Samuel 3 ayat yang ketiga. Yang pertama, bagaimana kita hidup dituntun Tuhan. Yang pertama harus peka dengan apa? Suara. Hari ini dilatih ya, pulang. Yang kedua, ayat terakhir.
Dikatakan lampu rumah Allah, baca sama-sama dengan saya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat. Yang kedua, catat baik-baik. Bagaimana kita bisa hidup mulai dituntun sama Tuhan. Yang kedua, harus mengerti prinsip sorgawi yang tepat. Ulangin sama-sama dengan saya. Mengerti apa saudara? Prinsip sorgawi. Ayat 3 ini nunjukin Samuel ini punya gaya hidup, dia tuh ngikutin prinsip surgawi. Apa prinsip surgawi yang tepat? Sederhana, yaitu setia dalam perkara yang kecil. Ulangin sama-sama dengan saya, apa setia? Coba baca lagi ayat 3, 1 Samuel 3 ayat 3. Rumah Allah, belum lagi apa? Kenapa menulis lampu rumah Allah belum lagi padam. Kenapa? Karena menurut, kalau nanti saudara baca imamat, nanti baca di rumah imamat, cari sendiri di imamat. Ada satu peraturan yang Tuhan kasih. Di rumah Tuhan, bait Tuhan, lampu gak pernah boleh mati. Itu zaman dulu, bukan zaman sekarang. Kalau sekarang gereja lampunya nyala terus, listriknya, haleluya Tuhan Yesus, haleluya, tolong saya, ya kan? Tapi firman Tuhan, dulu kalau bait Allah, gak boleh mati. Artinya harus selalu nyala. Dan zaman dulu belum ada lampu LED. Zaman dulu lampunya rumah Allah itu pakai masih ingat sama lilin? Yang biasanya dipakai lampu mati itu loh. Yang ngusir laler, nah itu. Lilin di rumah Allah sepanjang malam gak boleh mati. Itu peraturan. Dan tugas ini jatuh kepada imam atau anaknya imam. Siapa imamnya? Imam Eli. Anaknya siapa? Hofni Pinehas. Mereka di mana? Mereka nggak mau ngelakuin itu. Karena mereka hidupnya selalu menggendutkan diri. Bukan berarti pendeta nggak boleh gendut. Pendeta boleh gendut. Kenapa? Karena setiap hari ketemu jemaat diajak makan. Masa pendeta diajak karaokean? Diajak makan. Tapi kita kembali ke subjek itu ya saudara. Kita kembali ke hal itu. Waktu itu Eli, Hofni Pinehas gak pernah mau ngelakuin tugasnya gereja. Apalagi nyalain lampu. Lilinnya habis diganti, lilinnya habis diganti. Itu hal kecil, hal yang gak ada artinya. Hofni Pinehas, Eli maunya apa? Waktu jemaat datang, persembahkan, dia terima. Dia gak mau ngelakuin yang kecil. Karena itu gak dipakai Tuhan, gak dituntun sama Tuhan. Akhirnya Hofni Pinehas mati, akhirnya Eli mati. Gak dipakai Tuhan, justru Samuel. Kenapa? Karena dia setia dalam perkara yang kecil. Dia lakukan lebih daripada yang diminta daripada dia. Kadang-kadang kita gak sadar kemana Tuhan tuntun kita. Karena kadang-kadang Tuhan menuntun kita dengan cara yang sederhana. Yaitu kita disuruh setia dalam perkara yang apa? Pak, Bu, pesan saya ya, jemaat yang saya gembalakan di tempat ini sebagai gembala, saya perlu sampaikan kepada saudara. Jangan mengecilkan yang Tuhan sebut besar. Sekali lagi saya ulangi, jangan pernah ngecilin yang Tuhan sebut besar. Kita suka punya kebiasaan membesarkan yang Tuhan bilang kecil. Dan kita suka mengecilkan yang Tuhan bilang besar. Kita ini bahasa Jermannya kualik sama Tuhan. Terbalik. Kita berpikirnya kalau kita kaya itu besar. No. Itu kecil bagi Tuhan. Boleh katakan amin? Kita pikir, wah kalau kaya itu besar gitu. No. Bagi Tuhan itu kecil. Tapi bagi Tuhan yang besar itu jadi orang rendah hati. Ini prinsip. Banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Saya dulu sebelum saya ditegur sama Tuhan, menganggap bahwa pelayanan di atas mimbar ini besar, doa di rumah itu kecil. Padahal menurut Tuhan yang di atas ini semua ini kecil. Yang penting doa sendiri di rumah. Akhirnya banyak yang gak diurapi sama Tuhan, gak dituntun sama Tuhan buat keputusan yang buruk. Kenapa? Karena mengecilkan yang Tuhan bilang besar, membesarkan yang Tuhan bilang kecil. Kita seringkali suka punya kebiasaan dua. Over dramatisir atau meremehkan. Yang kita harus setia, bebannya berat. Terus yang ini kita agung-agungkan. No. Saya mau beritahu kepada saudara.
Tuhan lebih suka kita setia dalam perkara kecil. Yang setuju boleh katakan amin. Kita seringkali gak mau setia dengan perkara yang kecil. Karena kita selalu nunggu yang besar gitu. Karena kita selalu berpikir Tuhan itu ada di yang besar gitu. Tuhan itu ada kalau ada kekayaan. Tuhan itu ada kalau ada kesembuhan. Tuhan itu ada kalau ada hal-hal besar. Tapi ingat. Banyak orang kelewatan tuntunan Tuhan. Karena tidak mau setia dalam perkara yang kecil. Akhirnya gak dapat yang besar. Karena itu banyak orang salah jalan. Karena selalu mencari yang dunia bilang besar. Terkenal. Kaya, dilihat orang, barangnya bagus, itu dianggap besar. Tapi doa, ibadah, melayani dianggap kecil, remeh. Prinsip surgawi nomor 1 bagi orang Kristen yang tepat. Tuhan selalu membawa sesuatu yang kecil. Dan dia bawa itu menjadi sesuatu yang besar. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Tuhan gak pernah selalu bawa yang besar lalu dikasih yang kecil. No. Tuhan selalu memulai dari yang kecil. Dan dia membawa yang kecil itu jadi besar. Karena itu hari ini dengar saya baik-baik semua. Lihat saya ini khotbah sudah mau selesai. Kalau hari ini saudara masih dipercaya dengan yang kecil. Tetap setia. Senggol kanan kiri. Ayo yang tetap setia. Karena dari yang kecil itu Tuhan bisa bawa jadi sesuatu yang besar. Jangan cuma nunggu yang besar. Proyek yang besar. Acara yang besar baru saudara benar-benar. Tapi dari yang paling kecil sekalipun lakuin dengan sebaik saudara. Karena Tuhan Yesus dalam pelayanannya selalu menunjuk kepada yang kecil. Kepada yang apa saudara? Siapa yang masuk surga? Yang terkecil dari mereka. Masuk surga. Iman sebesar biji duren. Iman sebesar biji. Saudara tahu biji sesawi itu? Itu kecilnya tuh so small gitu. Tapi Tuhan ngomong, punya iman sebesar biji sesawi. Lihat, sebesar biji sesawi. Orang yang gak ngerti mungkin bilang, Tuhan ini masa gak tahu ukuran ya? Masa biji sesawi dibilang besar? No. Tuhan selalu melihat yang besar itu kecil, kecil itu besar. Kita yang terbalik. 5 roti, 2 ikan. 5 rotinya, besar nggak 5-nya? Enggak, anak kecil yang bawa, masa anak kecil dibawain 1 loyang gitu? Ikannya, ikan apa? Hiu. Oh ada orang bilang, Pak itu ini 2 ikan hiu. Loh, saudara kira anak kecil bisa bawa 2 ikan hiu besar gitu? Ikan pindang. Dia bawa. Tapi yang dari kecil, Tuhan bawa jadi yang besar. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Makin berdiri. Hari ini pesan Tuhan kuat sekali. 1 minggu ini Tuhan taruh di sini. Kenapa Tuhan suruh kita setia dengan yang kecil? Meskipun bagi kita itu kok cuma gini ya. Kok aku cuma dipercaya dengan gini. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang kecil itu taburan. Ulangin sama-sama apa? Taburan. Semua yang kecil itu taburan. Kita cuma nunggu. Gak pernah nabur. Tuhan tahu setiap hal yang kecil yang kita lakukan. Yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi. Yang kita lakukan di tempat yang kecil menurut kita itu taburan semua. Buat sesuatu yang besar yang Tuhan akan percayakan kepada kita. Saya belajar tuh WL naik. Kita mau nyanyi sama-sama. Saya belajar ini. Saat Tuhan tempatkan saya di tempat yang kecil. Beberapa tahun, 2 tahun ini Tuhan bawa khotbah-khotbah yang saya bawakan. Sudah didengar jutaan orang. Ini bukan menyombongkan diri, tapi statistik menunjukkan itu. Jutaan orang, ratusan ribu orang, puluhan ribu orang setiap minggu mendengar. Tapi tahu saudara semua khotbah-khotbah ini? Semua ini saya bagian dari khotbah-khotbah ini. Saya pernah khotbahkan di doa puasa di gereja kita di Geraha GSJS. Yang waktu itu bukan well yang luar biasa ini, bukan pemain musik yang hebat ini. Yang datang 20 orang. Istri saya mana? Ingat waktu itu yang datang 15 orang, 20 orang setiap hari Selasa jam 10 pagi. Saya gak tahu berapa banyak dari saudara pernah dengar. Yang datang 20 orang, gak ada pembicara. Saya yang khotbah sendiri. Saya khotbahin semua itu di depan 20 orang. Gak ada live streaming, gak ada yang dengar. Tapi saya setia di situ. Depan 10 orang, 15 orang saya setia. Saya nyampein firman Tuhan.
Dan sekarang kalau Tuhan bisa percayakan dengan banyak. Bukan karena saya hebat. Tapi karena Tuhan lihat kesetiaan di tempat yang kecil. Jangan selalu nunggu yang besar, Pak. Wah. Setia sama kecil. Samuel setiap hari. Kerjanya cuma nyalain lilin. Every single day. Nyalain lilin. Mungkin saudara juga gitu. Kerjaan saudara cuma bangunin anak. Nyiapin anak-anak. Mungkin saudara kerjaannya setiap hari. Saudara masih pengangguran. Saudara gak tahu apa yang harus saudara lakukan. Saudara mulai bisnis yang kecil. Setia. Lakuin yang terbaik. Itu persiapan. Itu taburan. Karena nanti ujungnya Tuhan akan percayakan yang besar. Buat saudara dan saya. Kasih tepuk tangannya. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu hari ini berdoa buat semua jemaat Tuhan. Ya Tuhan percayakan ada di tempat ini. Hamba-Mu terbatas dengan bahasa. Hamba-Mu terbatas dengan kemampuan, pengalaman jam terbang. Tapi hamba-Mu percaya firman ini gak pernah terbatas sedikit pun. Doa dari hamba-Mu adalah setiap jemaat yang hadir di ibadah ini semuanya bisa dituntun sama Tuhan. Sehingga mereka akan lihat perkara-perkara besar. Berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan. Apa yang mereka gak pernah lihat, yang tidak pernah muncul dalam hati. Tuhan sediakan buat mereka. Tapi doa dari hamba-Mu. Biarlah setiap kami diberi kepekaan dengan suara itu. Dan hari ini kami mau punya prinsip surgawi. Kami mau setia, kami mau setia, kami mau setia, kami mau setia. Tetap lakukan yang terbaik. Karena kami percaya orang yang setia dalam perkara kecil. Tuhan akan percayakan dengan perkara besar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.